Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan recehan, kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Ada yang bawa emas di sini? Mana? Mana coba ibu-ibu yang bawa emas mana? Siapa yang belum pergi haji? Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya. Mau? Kalau mau maju sini. Taruh di situ emasnya. Ayo. Lisa'iha radiyah. Siapa di antara bapak ibu yang punya duit 2 juta? Ngacung. Ini pertanyaan pertama. Dia nggak di sini. Duitnya di ATM, di tabungan, di rumah. Baik, kalau gitu pertanyaan yang kedua yang saya jalanin. Bentuknya bukan pertanyaan, tapi doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo amin. Pertanyaan ke beliau beda. Kalau Pak Anwar berapa uang di kantong, kalau sama dia berapa tabungannya? Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. 10 juta itu kalau disedekain jadi 100. Iya, 10 juta kalau disedekain, jang. Itu jadi 100. Ya. Bahkan kalau kita minta sama Allah diganti 700 kali lipat, maka menjadi berapa? 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau di-nolin apa mau disisain? Mau dinolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Ini dari non-Islam ya. Saya non-Islam dan saya nggak bisa lanjut nonton video ini karena ini lebih sadis dari pungli, pemerasan secara tidak langsung. Saya hanya lihat batas tabungan 10 juta yang dinolkan, lain saya nggak berani. Niatnya karena ini sangat sadis, lebih dari perampok dan begal katanya. Ya, ini bahkan dari kalangan non-muslim juga memberikan kritik. Nah, ini sungguh ya seperti mencoreng nama Islam gitu ya. Berikut tadi adalah sebuah cuplikan video kajian Yusuf Mansur ya, dan narasinya itu sama. Jadi ketika Yusuf Mansur itu meminta atau mengajak jamaah untuk bersedekah, meminta uang ataupun perhiasan ataupun kendaraan untuk ditinggal, ini narasinya menanyakan siapa yang ingin beribadah haji ataupun mungkin siapa yang mempunyai hajat dan ingin terkabulkan. Nah, nanti Yusuf Mansur akan mendoakan dan insya Allah katanya ya. Jadi Yusuf menjanjikan akan ada keajaiban ataupun segala hajat pasti terkabul. Ataupun nanti jika yang ingin mempunyai keinginan untuk pergi ke tanah suci untuk beribadah haji, nah ini dengan menyedekahkan uangnya atau perhiasannya, nah ini segera terijabah doanya begitu ya. Dan ada beberapa versi cuplikan video di beberapa tempat, artinya memang sudah menjadi kebiasaan ataupun karena narasinya sama, jadi sebuah gaya-gaya metode bagaimana Yusuf Mansur ini berretorika atau berpikir bagaimana caranya supaya jemaah tertarik untuk bersedekah, nah dengan iming-iming ibadah haji atau mungkin segala hajat terkabulkan, dan juga dengan kalimat matematika sedekah. Jadi siapa yang bersedekah 1 akan dibalas 10, bahkan kalau minta 700 pun akan dikabulkan. Dan tentunya ini mampu menuai polemik di berbagai kalangan karena seolah-olah ini Yusuf Mansur menjanjikan kepastian ya, dan itu pun berupa materi di dunia. Ya, bahasa itu selalu uang, uang dan uang. Jadi sedekah 100.000, nah nanti akan jadi 1 juta dan kemudian 700.000 begitu ya. Dan
Ada beberapa komentar netizen yang tadinya juga atau mungkin sebelumnya juga sudah pernah mengikuti kajian Yusuf Mansur gitu ya, dan ternyata mereka pun hampir sama ya. Jadi menjadi saksi ketika Yusuf Mansur itu jamaah di beberapa tempat itu bersedekah dengan berbondong-bondong memberikan emas, perhiasan, dan juga kendaraan begitu. Saya bacakan komentar dari netizen. Pertama, saya pernah juga hadir di pengajian YM bersama teman, seperti dihipnotis ikutan maju, melepas cincin, saya ditaruh di depan podium, banyak sekali yang senasib dengan saya karena saya nggak bawa uang, jadi saya ngelepas cincin ya. Ini yang membuat apa namanya ya, seolah-olah jamaah diminta ke podium. Nah, ketika jamaah ini ditanya atau diminta untuk sedekah dan mungkin sebenarnya masih banyak permasalahan di keluarganya atau di ekonominya. Nah, ketika di hadapan banyak orang, mungkin jamaah ini malu begitu ya, kalau tidak memberikan apapun. Nah, ini yang terkesan seperti memalak atau memaksa gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya, ini juga tidak boleh kalau seorang pemuka agama atau ustadz itu meminta sedekah terkesan memaksa, dan itu jauh dari kebaikan ya. Karena pada dasarnya sedekah itu ikhlas dan sifatnya sunnah ya. Jadi sebelum kita bersedekah, alangkah baiknya eh, sebelum bersedekah mungkin ke tempat lain atau mungkin ke Yusuf Mansur atau pondok pesantren Yusuf Mansur, tetapi perlu dilihat apakah keluarga masing-masing dari jemaah sudah tercukupi ataukah orang tua, kerabat ini juga lebih membutuhkan begitu teman-teman. Dan kalau narasinya terkesan seperti meminta di hadapan banyak orang, nah ini seperti memaksa begitu atau merampok begitu bahasanya Bu Yayahnya begitu. Dan kemudian selanjutnya, 10 tahun yang lalu waktu Maulid ada Ustadz ke kampung saya dari Jakarta. Beliau mewanti-wanti jangan ikut-ikutan Ustadz aneh, tidak berilmu. Di Jakarta ada Ustadz yang memaksakan ajarannya, ada tukang ojek malah disuruh sedekahkan motornya, kasihan. Akhirnya dia tidak punya pekerjaan, yang dimaksud ya Ustadz tidak berilmu. Dari dulu saya juga aneh, pernah tertarik ajarannya, tapi setelah ditelusuri ke ulama-ulama yang benar berilmu, nggak ada ajaran kata gini. Ya, betul teman-teman ya. Jadi narasi mengenalkan tabungan atau mensedekahkan seluruh tabungan ataupun kendaraan yang kita punya, sedekah jor-joran gitu. Itu sama saja seperti mendolimi diri sendiri, mendolimi keluarga sendiri. Bagaimana mungkin kalau misalkan seorang ojol ya, yang mana profesinya itu tergantung pada kendaraan satu-satunya itu memang alat yang digunakan untuk bekerja, ketika disedekahkan, nah ini kan artinya ini memutus rezeki juga, artinya memutus pekerjaannya. Nah, ketika motor satu-satunya disedekahkan dan kemudian besok ojol ini tidak bisa bekerja, nah otomatis tidak bisa menafkahi keluarganya, tidak bisa memberi makan anak istrinya begitu. Nah, dengan iming-iming berharap keajaiban, tentunya ya kalau itu pun terjadi, tetapi kita juga harus menggunakan logika kita, teman-teman ya. Dan bersedekah itu bahkan di Al-Quran sendiri kan bahasanya kan sebagian, kan sedekahkan sebagian harta kita kan. Jadi bukan semuanya bahasanya begitu, teman-teman. Selanjutnya, Ustadz tukang ngibul ditagih di mana-mana, sedekah dihubungkan dengan balasan parah, tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ustadz ini alisnya nggak paham agama, coba ada lihat ceramah-ceramahnya, nggak ada yang menyentuh hati sampai benar-benar detail saat menjelaskannya begitu teman-teman. Kemudian dulu pernah datang ke kota kami sama omongannya, mak-mak yang bawa perhiasan dimintai dengan alasan sedekah dan akan dibalas Allah. Tapi tahu nggak, setelah ucup pulang, baru mak-mak sadar mereka dihipnotis. Kalau tuh Ustadz dapat azab Allah, wajar deh makan sumpah orang-orang nggak ridho sama mah muak dengar ocehan beliau. Ya, kenapa merasa terhipnotis? Karena memang Yusuf Mansur dalam
ceramah atau kajian tersebut, ini sebelum meminta jamaah untuk bersedekah, ini selalu menceritakan cerita-cerita atau kisah-kisah keajaiban. Dan itu pun tidak ada bukti ataupun tidak ada saksi, dan juga diduga itu hanyalah fiktif belaka gitu ya teman-teman. Karena misalkan ada tukang rumput yang bersedekah sekian, kemudian tiba-tiba eh, apa namanya bisa kembali bersedekah untuk rumah sakit di Mansur gitu ya, rumah sakit yang mana kita juga nggak tahu, itu sebesar 10 miliar gitu teman-teman ya. Kemudian ada lagi cerita-cerita misalkan seperti Mansur dagang es, sedekahkan beberapa dagangannya, kemudian diganti dengan gerobak, gerobak disedekahkan, kemudian diganti dengan sebuah keajaiban dapat pekerjaan yang lebih baik gitu teman-teman. Kemudian cerita-cerita misalkan ada kisah seorang satpam security kemudian sedekah ataupun mungkin mensolawati sebuah perumahan, akhirnya punya perumahan. Masih banyak lagi kisah-kisah cerita, terutama kisah sedekah atau kisah keajaiban gitu ya. Nah, tapi itu pun juga diragukan kebenarannya, dan itu pun membuat jamaah merasa seolah-olah terhipnotis begitu teman-teman. Dan selanjutnya, ini komentar dari non-Islam ya. Saya non-Islam dan saya nggak bisa lanjut nonton video ini karena ini lebih sadis dari pungli, pemerasan secara tidak langsung. Saya hanya lihat batas tabungan 10 juta yang dinolkan, lain saya nggak berani. Niatnya karena ini sangat sadis, lebih dari perampok dan begal katanya. Ya ini bahkan dari kalangan non-Muslim juga memberikan kritik. Nah ini sungguh ya seperti mencoreng nama Islam gitu ya.